Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Pagi hari ini tentu saudaraku yang kekasih, kita masih satu topik yang sangat luar biasa, menyambung apa yang disampaikan minggu lalu. Dan topik kita adalah tidak lagi sama, hidup setelah kebangkitan. Boleh bilang orang di kiri kanan, kamu sudah berubah. Haleluya. Masih ingat saudaraku, kita sudah berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Jangan lupa bilang orang di kiri kanan, lu kupu-kupu. Ya, kemarin ada guru SMP bilang, Pak Pendeta, beta kayaknya masih ulat terus nih. Bilang sudah, sekarang kita kupu-kupu. Ada amin? Baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menghayati, mengalami peristiwa kebangkitan Kristus yang seperti saya katakan setiap hari dalam hidup saya dan saudara. Kita masih terus mengalaminya, mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Mengapa hidup kita tidak sama lagi setelah kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan, supaya dalam perjalanan kehidupan ini kita makin kuat, kita makin setia, kita makin hari makin berubah dalam kehidupan kita. Ada amin? Saya percaya bahwa ketika kita memilih untuk memutuskan mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, bahkan melayani Dia, kita rindu hidup kita senantiasa diubahkan. Nah, kenapa saudaraku yang kasih, kita tidak sama lagi setelah kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus? Yang pertama, karena identitas lama kita sudah mati. Bilang orang di kiri kanan, yang lama sudah mati. Haleluya. Ada amin? Suami-suami bilang kepada istri, Ma, yang lama sudah mati. Istri-istri bilang kepada suami, Pa, yang lama sudah mati. Ada amin? Ya. Galatia 2 ayat yang ke-19. Ya. Di sana dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara yang kekasih, ini kebenaran Paulus ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa kalau hari ini kita hidup, kita sudah pernah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Berarti yang duduk di sini, yang ada di sini, semuanya sudah mati bersama dengan Kristus. Hanya 5 orang yang yakin. Baru 10 orang. Yes. Halo, ada amin? Iya. Kenapa? Karena kebangkitan dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus itu dimulai ketika manusia lama kita mengalami kematian. Ketika manusia lama kita mati, iya dong, orang hanya akan bilang bangkit kalau sudah pernah mati. Kalau belum mati, saudara bilang bangkit. Ini penting saudaraku yang kasih. Kita bilang kita bangkit. Tapi yang bangkit dari apa? Bangkit dari kematian manusia lama kita. Roma 6 ayat 6 bilang, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Artinya manusia lama kita sudah mati ketika disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Seturut dengan iman, pengakuan, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ayat ini memberi 2 pengertian kepada kita. Yang pertama, hidup lama kita sudah diakhiri bersama dengan Kristus. Saudara mesti bicara kuat-kuat kepada diri sendiri.
Ini penting saudaraku yang kasih. Lihat wajah di cermin, tak usah lihat orang lain dulu. Lihat wajah di cermin, bilang, hei yang ada di dalam cermin, kamu sudah mati bersama dengan Kristus. Hidup lamamu sudah berakhir bersama-sama dengan Kristus disalib. Artinya sifat lama, dosa, kebiasaan buruk, cara hidup yang tidak benar sudah dianggap mati bersama dengan Kristus. Kita tidak lagi hidup sebagai orang lama. Itu berarti yang duduk di depan saya orang baru semua. Sekali lagi baru 10 orang. Saudara tidak yakin kalau orang di sebelah kiri kanan saudara orang baru? Cubit yang di kiri kanan, hei, bilang kepada suami, Papa Subaru, haleluya. Makanya saudaraku yang kasih, jangan coba-coba. Lu ini dari dulu besoknya, no. Bila mama minta maaf, firman Tuhan bilang, bukan Pak Pendeta yang bilang, bukan. Bukan Pak Pendeta yang bilang, bukan. Firman Tuhan yang bilang, beta sudah baru. Halo, ada amin? Saya sudah baru. Nah, kadang-kadang saudaraku yang kekasih, emosi kita terangsang atau tergoda, ya dong, untuk bangkitkan manusia lama kita. Tahukah saudara, kalau kita duduk diam-diam seorang diri saja, itu tidak terjadi apa-apa. Manusia lama kita begini, saya kalau saudara mau uji apakah manusia lama saudara masih bergerak atau sudah mati total, saudaraku yang kasih, itu kalau dalam sebuah komunitas. Iya dong, kalau saudara seorang diri, saudara akan kelihatan. Aduh, hari Minggu di gereja 2 jam nih, saudara, ini malaikat semua. Siapa yang di sini berani berdiri kok pasang emosi dan pasang dada di sini, saudara? Semua orang akan slow. Haleluya, puji Tuhan. Semua orang datang di sana sustel memang, saudara. Wajah harus senyum lebar. Tapi kalau situasi, kondisi di sekeliling kita, jadi ujiannya tuh saat itu, saudaraku. Saat ada masalah, saat ada problem, saat ada tekanan, saat hadapi suami, saat hadapi istri, saat hadapi anak-anak, saat hadapi siapapun, baru ketahuan. Kadang-kadang kita bisa bilang, beta masih manusia. Ya, saya kadang-kadang kita gunakan alasan beta masih manusia ini sebagai alasan klasik untuk sedikit membela diri dan berkata, sebetulnya saya bilang, lu jangan coba-coba beta manusia lama masih hidup. Sebetulnya mau bilang begitu hanya karena supaya rohani sedikit ya. Kau kan masih manusia, belum malaikat. Malaikat itu bilang, siapa suruh lu jadi malaikat? Jadi saudaraku yang kekasih, kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang mesti saya sadari dan kita ketahui, bahwa kita punya keputusan. Dan keputusan itulah yang akan membawa kita hidup yang baru atau tetap hidup dengan gaya yang lama. Kita yang memutuskan ketika situasi itu datang kepada kita, ketika tekanan itu ada, ketika kita lihat situasi orang di sekeliling kita, kitalah yang memberi keputusan kepada diri kita sendiri. Sonde, beta sudah hidup baru. Walaupun agak makan gigi sedikit, tekanan sedikit, tapi harus kasih ingat diri sendiri, beta sudah punya hidup yang baru. Ada amin? Orang bilang ini istighfar. Istighfar itu artinya mengingatkan kita bahwa lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan untuk itu terus saudaraku yang kasih, diperlukan perenungan firman dan doa yang secara rutin, sehingga pengaruh hidup lama kita terus disalibkan.
Dengan saudara kita terus berdoa, rajin renungkan firman. Firman itu lama-lama akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Minggu lalu saya bilang seperti memberi makan kepada anak-anak. Sekali makan saudaraku tidak langsung dia besar. Betul ya? Tapi kita rutin kasih makan 1 hari 3 kali. Tetap saudara yang kasih, lama-lama dia bertumbuh. Demikian pula dengan kerohanian kita. Kalau kita jaga pola kehidupan rohani kita dengan baik, merenungkan firman dengan baik, jam doa dengan baik, lama-lama kita akan dewasa. Nah kalau kita sudah dewasa, kita sudah bisa buat keputusan yang terbaik. Kita sudah bisa kendalikan diri kita sendiri. Kita sudah bisa kendalikan semua emosi kita. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Halo, ada amin? Saudara percaya bisa? Bisa, saudara. Hanya orang yang tidak dewasa, hanya orang yang tidak mau berubah, tidak bisa kendalikan emosinya. Kalau sudah bertobat makin sudah lama, saudara, mestinya sudah bisa. Mestinya. Dia sudah bisa kendalikan semuanya. Yang kedua, dari ayat yang kita baca Roma 6 ayat 6 tadi, kita pahami bahwa yang kedua, kita tidak lagi diperbudak dosa. Artinya, dosa tidak lagi menjadi tuan yang mengontrol hidup kita. Karena itu kita punya pilihan dalam hidup ini, saya bilang tadi, untuk berkata tidak pada dosa. Pada dosa kita katakan no. Kita bisa hidup benar karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Hati nurani kita akan bicara, saudaraku yang kasih. Hati nurani kita akan bicara. Kalau saudara lembutkan hati nurani akan bicara. Kalau saudara terbiasa untuk menyangkal suara hatimu, saudara terbiasa untuk menutup suara hatimu, maka lama-lama suara hatimu tidak bicara lagi. Roh Kudus tidak ingatkan. Dan itu mulai diingat, saudara. Kalau Roh Kudus ingatkan ada hal yang, lu terlalu, lu sulebe, lu sui. Tetap cepat, saudaraku. Sadari itu. Makanya kalau ada masalah, ada problem, hal pertama jangan hadapi dulu, saudara. Balik belakang, masuk kamar, berdoa, tanya Tuhan, apa problemnya? Apa hikmatnya Tuhan? Kadang-kadang kita pikir kita maju saja. Beta bisa kok, beta akan lawan, beta akan hadapi. Salah besar. Kalau saudara tenang, ambil waktu untuk tanya Tuhan, saya yakin saudaraku, hati nurani kita akan bicara. Ada amin? Nah. Kita bisa berkata tidak pada dosa. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena kita tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu kita. Masa lalu kita tidak lagi menentukan siapa saya hari ini. Identitas kita sekarang tidak ditentukan oleh apa yang pernah kita alami. Apa yang pernah kita lakukan atau apa yang pernah kita alami, kegagalan kita masa lalu, saudaraku yang kekasih, tidak mempengaruhi identitas kita hari ini. Halo, ada amin? Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah melakukan hal yang buruk di masa lalu. Kita pernah buat keputusan yang salah di masa lalu kita. Tapi dengar, itu tidak menentukan identitas saya hari ini. Di dalam Yesus ciptakan kita menjadi baru di dalam Dia. Haleluya. Nah karena itu saudaraku yang kasih, kalau Tuhan saja bisa lihat kita jadi baru, saudaraku yang kasih. Mari kita lihat diri kita, bahwa saya telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Siapa kita hari ini? Karena kita ada di dalam Kristus. Tuh. Kita ini kalau mau masuk neraka, masuk neraka. Semuanya. Tetapi yang Bapa lihat kita bukan kita. Waktu kita menghadap Dia, yang Bapa lihat adalah Yesus.
Sehingga kotong tepele di belakang Yesus. Ya, kalau orang kita tepele di belakang Yesus, saudaraku yang kasih. Kalau lihat kita, saudaraku yang kasih, langsung sonde layak, sonde pantas, gagal, tidak berhasil. Semua hal yang buruk bisa kenakan pada kita. Tapi tidak, identitas kita ada di dalam Kristus. Karena itu saudaraku, saya hari ini tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalu saya. Yang setuju katakan. Coba baca sama-sama 2, 3. Saya hari ini tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalu saya. Bila baca, sebut nama orang di sebelah kiri kanan saudara. Kamu hari ini tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalu kamu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dulu mungkin kita pernah jatuh dalam dosa. Dulu mungkin kita pernah gagal. Dulu kita pernah membuat keputusan buruk. Tapi dengar, itu bukan lagi label untuk hidup kita sekarang ini. Kita telah menjadi baru. Ada amin? Bahkan kita bukan mantan. Bukan mantan, saudaraku yang kasih. Halo, ada amin? Lu kenal Veronica Kosonde? Om Strompung anak. Ya, saudaraku yang kasih. Kita bukan mantan. Mantan pecandu, mantan orang gagal, atau mantan orang berdosa. Tapi dengar, kita adalah ciptaan yang baru. Identitas saya bukan berasal dari masa lalu saya, tetapi dari Kristus. Siapa saya hari ini tidak ditentukan oleh masa lalu saya, tetapi oleh apa yang Yesus sudah lakukan untuk saya. Saya bukan apa yang dulu saya alami. Saya adalah siapa saya di dalam Kristus. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya bukan produk kegagalan masa lalu. Saya adalah karya baru dari Tuhan. Masa lalu saya tidak menentukan nilai saya. Tuhan sedang membentuk saya menjadi sesuatu yang baru dan berharga. Makanya saudaraku yang kasih, saya bilang kepada anak youth, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak perlu SKCK kita. Betul. Kalau saudara lamar untuk ikut Tuhan, Tuhan tidak tanya SKCK saudara mana. Surat keterangan catatan kebaikan, catatan kebaikan, catatan kelakuan, catatan kelakuan. Sonde pakai untuk Tuhan. Yang dia lihat waktu kita datang, engkau telah menjadi baru. Coba tatap dua-dua orang suami istri, khususnya waktu lihat bilang, Pak, Mama sudah baru. Bilang yang di kiri kanan, kamu sudah baru. Haleluya. Karena itu berhenti hidup dalam label yang lama. Bahkan tidak usah kasih label orang di sebelah saudara. Tidak usah kasih label pemarah, tukang bikin onar, troublemaker, dan lain-lain. Tinggalkan pola hidup yang lama. Jangan pelihara pola hidup lama. Tapi mari saudaraku yang kasih, bangun, pelihara hidup yang baru. Dengan cara saudaraku, salibkan hidup kita dengan firman dan doa. Kalau yang lama sudah mati, baca ini. Bilang orang di kiri kanan, kalau lama mati jangan. Itu dia, harus dikasih ingat, jangan bangkit-bangkit lagi. Nah kotong ini kan paling pintar kas bangkit-bangkit, kasih kompor-kompor saudaraku yang kasih ya. Nah, 2 contoh yang harus kita hindari agar hidup lama kita tidak dibangkitkan lagi. Yang pertama, tidak lagi menghidupkan kembali luka dan kepahitan dengan cara membicarakannya dan mengulanginya. Apalagi saudara rekam dan putar ulang-ulang sambil sendiri, saudara kan. Wih, itu makin sakit, makin sakit. Ya nak? Nah, kaum perempuan katanya, menurut penelitian, mereka sanggup membuat cerita 25 tahun yang lalu segar di hari ini.
Itu kalau dong cerita, dulu mata dan beta, dulu, dia cerita sambil menangis, air mata meleleh, saudaraku. Rasanya kapan dia terjadi? 25 tahun yang lalu. Oh, astagfirullahaladzim. Tapi dia mampu menceritakannya dengan segar. Bilang ibu-ibu bertobat. Katanya perempuan sanggup. Jadi saudaraku yang kasih, seseorang yang sudah pernah disakiti harus mau belajar untuk mengampuni secara konsisten. Tiap kali ingat, beta su ampuni. Tiap kali ingat, bahkan jangan pernah ingat keburukannya, ingat kebaikannya. Dia pernah beli kas beta, dia pernah ajak traktir beta. Coba saudara renung-renungkan kebaikan. Dia tolong saya, dia pernah begini. Lama-lama saudaraku yang kasih, benci itu hilang. Saudara bisa nyanyi, jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Oh, masuk ketawa. Ya, dari saudaraku yang kasih, gak usah dibangkit-bangkitkan lagi, ada amin. Saudara usah ingat-ingat lagi yang lama sudah berlalu. Tapi ingat kebaikan saja. Ya dong, kalau saudara bisa duduk suami istri sampai hari ini, itu karena pernah ada kebaikan. Sekarang baru saudara bilang, tahu begitu apa? Mbak kawin deh penyong dulu, nah kan lentesan kawin sama. Saudara perlu, halo ada amin. Dulu dia jemput beta tuh tepat jauh. Iya dong, saudara ingat. Dulu dia antar beta. Saudara akan ingat kenangan manis, saudaraku yang kasih. Dan itu lupa semua. Tapi kalau saudara mulai ingat, pukul beta. Saudara nyanyi pulangkan saja. Saudara nyanyi pulangkan saja, malaikat sambar. Terlambat sudah. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan lagi membangkitkan luka lama, cerita ulang, buka luka lama dan sebagainya, saudaraku yang kasih. Tapi mari milih jaga hati, saudaraku yang kasih, dan tetap berjalan dalam pengampunan. Artinya kita tidak kembali hidup dalam emosi dan luka yang sudah Tuhan sembuhkan. Saya baca kata-kata ini ulang. Artinya, saudaraku yang kasih, kita tidak kembali hidup dalam emosi dan luka yang Tuhan sudah sembuhkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi dengar, semua luka-luka masa lalu kita, semua kejadian-kejadian yang buruk masa lalu kita, Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Saudara tidak perlu menikmati itu rasa luka, tidak perlu. Tidak perlu nikmati itu rasa sakit. Tidak perlu. Tuhan sudah sembuhkan. Ya. Kita sadar, beta tidak terluka. Karena itu beta tidak perlu kecewa, beta tidak perlu sakit hati, beta tidak perlu dendam, beta tidak perlu marah. Kenapa? Karena saya sudah sembuh. Tapi kalau saudara nikmati maka lambung saudara bermasalah, tekanan darah saudara bermasalah. Kenapa? Karena saudara, luka itu saudara tetap pelihara. Bilang orang di kiri kanan, kamu sudah sembuh. Haleluya, ada amin. Kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Haleluya. Yes. Saya sudah sembuh. Yang kedua, yang harus kita hindari, kembali kepada kebiasaan dosa yang sudah kita tinggalkan. Seseorang sudah bertobat dari kebiasaan buruk, misalnya bohong, perokok, peminum, pornografi, atau gaya hidup tidak benar dan sebagainya. Saudaraku yang kasih, dengar, kita sudah tinggalkan itu.
Kita bisa membangkitkan hidup yang lama dengan cara sengaja kembali ke lingkungan lama, buka akses yang lama, atau berkata, sekali saja tidak apa-apa. Kompromi, ini sekali saja, tes lah. No, saudaraku yang kasih. Tidak membangkitkan lagi dengan cara jaga jarak dari sumber godaan, membangun disiplin yang baru, serius menjaga hidup yang benar. Artinya tidak memberi napas lagi pada dosa yang sudah seharusnya mati. Haleluya. Senang kata-kata ini saudaraku. Coba baca 2-3. Artinya tidak beri napas lagi pada dosa yang sudah seharusnya mati. Saudara kompor-kompor. Ya saudaraku yang kasih ya. Tuhan Yesus sudah menguburkan masa lalu kita dalam kematiannya. Jangan kita gali lagi apa yang Tuhan sudah kubur. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita diberikan identitas yang baru. Kartu keluarga kita sudah diganti menjadi keluarga Allah. Di bumi masih tetap Lois, kakak kita. Ya, tahu Nino, Pedudimo, dan sebagainya. Fangidai, Lobo, dan sebagainya, saudara. Tapi dengar, dalam Tuhan kakak kita sudah berubah. Kita keluarga Allah. 2 Korintus 5 ayat 17, saudara, itu ayat yang terkenal, dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Efesus 1 ayat 5 bahkan dikatakan, ia telah menentukan kita dari semula untuk apa, saudara? Menjadi anak-anaknya. Jadi jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah tentukan kita. Bilang orang di kiri kanan, ternyata Tuhan supilih lu dari dulu. Haleluya. Ada amin? Yes. Jadi saudaraku yang kasih dengar, kita bukan versi perbaikan. Kita bukan versi renovasi. Tambal sulam. Tidak. Kita ciptaan baru total. Haleluya. Jadi bukan tambal sulam hidup saya dan saudara. Bukan. Kita total baru. Saudara mesti sadar betul-betul. Beta sudah baru. Status berubah. Dari hamba dosa, saudaraku yang kasih, menjadi anak Allah, hamba kebenaran. Karena itu kita mesti lihat hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Coba saudara lihat gambar ini. Perempuan muda atau orang tua yang tertidur yang kamu lihat? Siapa yang lihat perempuan muda? Coba angkat tangan. Yang lihat kalau itu perempuan muda. Ada satu saja. Yang lihat orang tua tidur. Yang lain lihat apa? Beta sudah lihat apa-apa, pakai kacamata dulu. Ya saudara yang kasih. Saudara yang lain. Nah, begitulah cara kita melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat dari sisi ini, dari sisi sana, ya. Atau orang lain lihat kita dari sisi sini, sisi sana, ya. Sehingga saudaraku yang kasih, kita berperilaku seperti apa kata orang. Kita bersikap seperti apa kata orang. Ya toh? Wih, nanti dia bilang apa? Wih, ini dia begini. Aduh. Ya, mungkin kita pernah alami hal begitu. Sehingga saudaraku yang kasih, kita menjudge diri kita sendiri. Atau bahkan menjudge orang lain. Seperti yang begitu saudaraku yang kasih. Lihat apa yang Tuhan lihat tentang saya dan saudara. Ini mesti perenungan setiap hari, saudaraku yang kasih. Lihat siapa diri saya menurut kacamata Tuhan. Apakah Tuhan lihat saya berdosa terus? Maka tiap kali berdoa harus ampunilah saya orang yang berdosa ini. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak lihat kita begitu. Halo, ada amin? Tuhan juga tidak lihat kita gagal-gagal. Tidak. Gagal satu kali bukan berarti tidak fatal sudah dalam hidup kita. No. Tuhan tidak pernah lihat kita. Tidak pernah. Minta maaf.
Mungkin hanya orang-orang di sekeliling kita yang lihat kita model begitu. Tapi Tuhan tidak lihat kita seperti itu. Yang Tuhan lihat kita, you the best. Engkau terbaik. Bahkan dia bilang, kau, dan saya begitu sempurna. Baru 5 orang tepuk tangannya. Baru 10 orang kasih tepuk tangannya. Haleluya. Bilang orang di kiri kanan, kau begitu sempurna. Haleluya. Karena itu bangun saudaraku kepercayaan diri kita secara rohani. Untuk akui dengan diri kita beta ciptaan baru. Beta semakin hari semakin lebih baik. Bukan untuk sombong, bukan. Tapi saudaraku yang kasih, untuk menyadarkan diri kita akan identitas baru kita yang diberikan kepada kita. Kalau kita sadar kita anak Tuhan, saudaraku yang kasih, kalau kita sadar siapa kita, saya yakin hidup kita tidak akan sembarang-sembarang. Di tengah orang banyak, di tengah dunia di luar sana, kita akan sadar diri, saudaraku yang kasih. Beta sonde boleh sembarang karena beta ini anak Tuhan. Beta sonde boleh begini, kenapa? Karena Yesus, beta sudah baru di dalam Tuhan. Kita tidak sedang berusaha menjadi orang baru lewat usaha kita sendiri. Tapi dengar, Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan baru. Sekarang kita hanya perlu hidup sesuai dengan identitas baru kita. Kita hanya perlu jalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Dan itu perlu kesadaran dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, cara hidup harus berbeda. Roma 6 ayat 4 dan saudara baca secara lengkap di sana dikatakan, hidup dalam hidup yang baru. Kolose 3 ayat 12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan seterusnya. Identitas baru harus terlihat dalam gaya hidup. Kebangkitan bukan sekedar sebuah teori, tapi kebangkitan adalah sebuah transformasi nyata dalam kehidupan saya dan saudara yang mengaku percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, itu menjadi sebuah transformasi yang nyata dalam kehidupan saya, hari dan saudara, hari lepas hari. Kita bisa dihadapkan dengan kondisi apa saja. Kita bisa diperhadapkan dengan situasi apa saja. Tetapi saudaraku yang kasih, kesadaran kita sekali lagi bahwa kita sudah mengalami kebangkitan. Karena itu kita harus memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi setiap konflik. Prioritas hidup berubah, yaitu Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya. Bukan utamakan dan pertahankan ego dan keduniawian, yaitu emosi melulu dan kemarahan yang meledak-ledak. Hidup harus jadi terang di lingkungan di mana kita berada. Kalau identitas kita berubah, gaya hidup kita pasti berubah. Saudara lihat ilustrasi gambar ini. Ini apa saudara? Ulat. Masih geli saudaraku yang kasih. Dan ulat tidak bisa terbang. Betul saudara? Kecuali merayap. Dia hanya merayap dan terbatas. Hidup di tempat yang rendah. Lalu saudaraku yang kasih, dia masuk dalam kepompong. Gelap, sempit, tidak nyaman. Tetapi di dalam proses ini saudaraku yang kasih, ketika dia ada di dalam kepompong, dia berubah total. Saat dia keluar dari kepompong saudaraku yang kasih, dia bukan lagi ulat, tapi dia telah menjadi versi terbaik. Menjadi makhluk yang sama sekali berbeda. Berbeda. Ulat yang tadi sudah berbeda menjadi kupu-kupu. Namanya bukan ulat lagi. Saudara tidak bisa panggil ini ulat. Saudara panggil dia apa? Kupu-kupu. Halo, ada amin? Saudara paham ilustrasi ini? Persis saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku yang kasih,
Ulat hidup lama. Kepompong dikuburkan mati bersama dengan Kristus. Sempit, tidak nyaman waktu jadi kepompong. Tapi percayalah, waktu kita alami proses itu, kita keluar telah menjadi ciptaan yang baru. Ingat, bilang orang di kiri kanan, beta bukan ulat lagi, tapi beta sudah kupu-kupu. Haleluya. Bilang orang di kiri kanan, beta sekarang sudah kupu-kupu. Haleluya. Ada amin? Jadi kalau kupu-kupu kembali merayap seperti ulat, itu bukan karena dia tidak bisa terbang, tapi karena dia lupa siapa dirinya. Karena itu katakan kepada diri saya sendiri, saya adalah kupu-kupu, yaitu ciptaan baru. Bilang orang di kiri kanan, beta adalah kupu-kupu, ciptaan yang baru. Banyak orang percaya sudah berubah, tapi masih hidup seperti dulu. Masalahnya bukan tidak bisa berubah, tapi saya senang, tidak sadar sudah berubah. Mungkin kita perlu kasih sadar di kiri kanan, istighfar kawan, sudah berubah. Sadar di kiri kanan, sudah berubah. Karena kebangkitan Kristus kita tidak sama lagi. Jangan hidup seperti ulat. Kalau Tuhan sudah jadikan kita kupu-kupu, maka kita sudah bisa terbang. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu jangan kembali ke kuburan. Ini orang sudah mati. Bayangkan ada orang sudah mati, saudaraku, dan dinyatakan mati. Dokter, berapa jam setelah orang putus napas dinyatakan ketuk palu? Keluarga sudah bisa bawa pulang. Berapa jam? 2 jam. Setelah 2 jam, makanya kalau baru meninggal masih kasih tinggal di ruangan. 2 jam baru angkat ke ruang jenazah. Jadi sudah 2 jam, dokter sudah bilang, Bapak Mama sudah bisa bawa, sudah boleh menangis. Ya, menangis sudah berdosa, saudaraku ya. Silakan, sudah kehilangan. Ya. Lalu sudah dimandikan, sudah dikafani, dan bahkan saudaraku yang kasih taruh dalam peti, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Semua orang sudah menangis dan kemudian pulang. Tapi tiba-tiba terjadi mujizat. Dia hidup kembali dan keluar dari kuburan. Lari atau datang peluk? Kalau itu kekasih kita, lari peluk. Tapi kalau dia tetangga, lari. Ya, saudaraku, sudah bangkit, sudah senang, sudah happy. Ya, pernah ada kejadian mujizat begini, saudaraku yang kasih, pernah ada. Orang sudah mati lalu tiba-tiba bangkit. Ya. Itu luar biasa, saudaraku yang kasih. Pasti semua orang bersuka cita karena yang mati sudah hidup. Tapi selalu bisa bayangkan ada hal yang aneh. Ini orang yang sudah mati, sudah keluar dari kubur, sudah bangkit, saudaraku yang kasih. Lalu dia bilang, beta kangen kubur ya. Beta kayak mau kembali ke kubur. Beta nyaman di sana. Lalu dia kembali masuk ke dalam kubur dan menutup dirinya. Apa yang saudara pikirkan tentang orang yang kembali ke kubur? Gila. Apalagi? Saudara bersyukur subangkit. Apalagi? Apa yang saudara pikirkan? Saudara masuk akal dia balik ke kubur, subangkit, hidup. Tapi betah tinggal di kubur, saudaraku yang kasih. Bahkan mau pulang tidur malam pi kubur, saudaraku yang kasih. Ngapain kembali ke kematian? Tahukah saudara, ini pesan rohani bagi kita. Seringkali itulah yang kita lakukan secara rohani. Tuhan sudah bangkitkan kita dari dosa. Tuhan sudah keluarkan kita dari kubur kehidupan lama. Tapi kita kembali ke kebiasaan lama, luka lama, dosa lama. Yesus sudah keluarkan kita dari kubur. Jangan kita sendiri kembali masuk ke dalamnya. Tidak masuk akal orang hidup kembali ke kubur. Tidak masuk akal juga, saudaraku yang kasih,
kita tetap hidup dalam hidup kita yang lama. Tidak masuk akal juga bagi orang yang sudah dibangkitkan dalam Kristus untuk hidup seperti dulu lagi. Mari kita renungkan hidup kita. Setiap kita lebih tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita masih menikmati hal-hal yang lama dalam kehidupan kita. Kita masih menikmati semua yang pernah kita lewati masa lalu kita. Mari hari ini kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Saya ingat tadi pernyataan saudaraku yang kasih. Kita tidak sekedar direnovasi, tapi kita diubahkan total. Ulat sudah berubah menjadi kupu-kupu. Kalau dulu posisi kita masih ulat, tapi hari ini kita harus sadar identitas kita sudah berubah, yaitu kita adalah kupu-kupu yang siap terbang. Mari kita renungkan sejenak hidup kita di hadapan Tuhan.